warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim, salam sejahtera, semangat terus bagi Anda yang sedang belajar memperbaiki diri lebih baik lagi. Sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama Ya sama-sama mendalami, mengenal diri pribadi. Kalau kita sudah mengenal diri kita, ya kita akan mengenal kondisi yang lain, diri yang lain ya. Tapi bakunya itu ya kita harus mengenal diri. Lebih bijaksana kalau mengenal diri ya. Iya. Nah, terus saya tadi siang ya, saya tuh melamun. Nah, tadi siang melamun. Melamun apa tuh Kang? Melamun tiba-tiba ada pembahasan di dalam diri saya. Istilahnya tentang permasalahan. Ya. Kenapa orang itu susah untuk menyelesaikan masalah, bingung untuk menyelesaikan masalah? Ya. Karena dia itu tidak mengenal dengan masalah. Istilahnya sesuatu yang bisa diselesaikan itu kan sesuatu yang dikenal. Iya. Ya enggak? Nah, kalau sesuatu yang belum kita kenal, ya kita akan kesusahan untuk menyelesaikan masalah. Karena belum kenal ya? Ya belum kenal. Jadi harus mengenal dulu. Harus mengenal dulu dalam permasalahan itu. Nah, terus di sini kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa? Tentang rezeki. Tentang bab rezeki. Nah, iya. Ya biar rezeki itu tidak jadi masalah ya bagi kita. Kita kan kenal dulu ya. Mengenal lebih jauh tentang rezeki, supaya ketika kita menghadapi sesuatu masalah atau sesuatu apa itu namanya, nah itu kan tidak jadi masalah. Karena yang menurut saya istilah rezeki itu luas, melingkupi segalanya rezeki itu. Kalau kita harus syukuri. Iya. Menurut Kang Bace gimana? Ya gitu Bang. Ya sangat luas banget lah gitu. Rezeki itu, istilahnya rezeki itu bukan sekedar istilahnya seperti yang sekarang orang lagi dicari gitu ya. Kayak semacam istilah sekarang mah umumnya lah uang, duit. Iya. Terus ya sebenarnya rezeki itu ya bukan seperti itu aja. Iya. Jadi di dalam itu ya di dalam diri kita juga ya banyak rezekinya gitu. Nah, rezeki. Terus bukan nama orang aja ya rezeki. Bukan nama orang aja. Rezeki bin bulan atau ya rezeki bin bulan. Bukan itu saja ya. Iya. Ya seperti kita begini bikin konten gitu kan. Bahkan yang melihat kontennya juga ya termasuk rezeki. Ya kita yang bisa membuat seperti ini ya ini rezeki dari Allah untuk kita ya. Bisa selalu membuat konten. Iya. Terus istilahnya punya ide-ide yang baru, ide-ide yang kreatif, ya semua itu atas kehendaknya ya. Karena di atas memberikan rezeki kepada kita ya. Nah, terus ada ya yang mengistilahkan, ada orang yang pernah berbicara rezeki saya sempit. Kenapa rezeki saya sempit? Itu bagaimana itu? Nah, di situ kan ada yang mengistilahkan rezeki sempit dan rezeki luas. Rezeki saya luas, rezeki saya sempit. Itu bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan pemikiran seperti itu? Ya terkadang tuh dari kalau yang ada suka bilang rezeki saya sempit itu dia tuh dilarikannya kemana gitu Bang ya? Galau itu. Dilarikannya kemana gitu? Apakah sebuah benda yang namanya duit? Apakah kemana gitu? Rezeki saya sempit. Duit lah. Kalau umumnya kan duit ya. Ya, duit. Ya kalau istilahnya rezeki saya sempit terus dilarikan ke masalah duit. Ya seharusnya sih kita itu ya harus tahu gitu. Iya. Harus tahu kok bisa rezeki saya bisa sempit gitu. Jadi introspeksi kok rezeki saya kok bisa sempit begini. Iya. Kemudian nanti kalau introspeksi diri apakah dari awalnya seperti apa saja? Mungkin ya Kang ya. Mungkin karena dia tidak percaya diri. Mungkin
mungkin tidak percaya diri, jadi mengutuk dirinya sendiri. Iya. Itu kan tidak baik ya. Tidak baik mengutuk. Pemirsa, tidak baik yang menutup diri sendiri, menganggap semua itu sempit. Dunia itu kecil, dunia itu kecil banget. Seolah-olah saya itu terdesak, tidak bisa kemana-mana. Karena ada istilahnya. Kadang malah menyalahkannya yang itu, yang mengasih rezeki gitu. Tidak adil, Tidak adil. Ya. Padahal kan prasangka ya, prasangka itu tergantung diri masing-masing. Kalau kita berprasangka sempit, ya jadilah sempit. Iya. Karena diri kita yang menyempitkan padahalnya. Tapi kalau kita prasangkanya kita istilahnya luas, tidak sempit, ya luas. Ya, tinggal kita berjalan. Ya tetap aja kalau kita ngomong, rezeki saya itu luas, rezeki saya itu istilahnya tidak sempit, rezeki saya itu di mana-mana. Pangeran itu selalu memberikan rezeki kepada saya, tapi saya tidak mau berjalan. Ya itu bohong namanya. Iya. Bohong apa bohong? Bohong. Bukan bohong. Bukan. Oh, kirain bohong. Kalau bohong ya bolong. Jadi tergantung prasangkanya. Berarti kembali lagi istilahnya untuk penempuan rezeki, merasakan apa itu rezeki, ya. Iya. Jadi kan istilahnya kembali ke diri kita sendiri, ya. Iya. Seperti tadi kan tergantung prasangkanya. Kalau kita berprasangka sempit, ya sempit. Kalau kita berprasangka luas, ya luas. Iya. Tapi di situ kan tidak cukup. Diri itu harus berjalan. Ya, harus mencari sebabnya. Ya, segala sesuatu tidak akan datang kalau tidak ada sebab. Iya enggak? Ya istilahnya cewek supaya datang kepada saya, ya, saya kan harus bersahabat dulu. Iya. Contoh, istilah menelpon atau lewat cara-cara yang lainnya. Nah, kalau mau di jalan mau dideketin cewek sampai orang tuanya datang ke saya, ya ada sebabnya. Mau tahu enggak? Iya. Mau tahu nggak sabunnya apa? Apa tuh sebabnya? Ambil batu, lemparin. Nah, itu orang tuanya juga datang. Nah, itu kan sabab, itu sabab. Jadi istilahnya rezeki itu, ya walaupun kita tahu rumusnya, tahu jalannya, tapi kita perlu membuat sabab, perlu bersabar. Jangan diam saja. Nah, terus yang Kang Baca tahu tentang rezeki itu apa lagi? Ya perihal umumnya sih ya saya juga nggak jauh dari seperti kayak orang umum lah gitu kan. Iya saya juga orang umum lah. Ya itulah sekarang itu ya jadi ikut-ikutan umum ya. Rezeki itu ya identiknya sekarang tuh banyak ke duit. Ya sama. duit. Nah, padahal duit ya. Ya. Tapi kan tetap walaupun kita tahu ya entah itu orang itu melarikan rezeki itu kemana dan kemana ya orang itu. Iya. Nah istilahnya tahu apa yang dia tuju, rezeki yang dia inginkan, tapi kalau tidak bersabar bagaimana? Ya nggak dapat hasil. Nggak bisa dapat duit. Iya nggak dapat. Kamu pasti punya duit lagi ngantong duit nggak? Lagi ngantongin. Sekarang. Sekarang. Nah saya pengen duit pemirsa ya. Tapi saya diam saja ya. Saya nggak akan dapat duit. Contohnya ya, kalau mau dapat duit ya pemirsa ya. Saya misalkan nggak kerja, nggak punya duit ya. Ya kita kan bisa minjem, Kang, minjem duitnya. Seperti itu ya. Kang minjem duitnya. Duitnya. Jadi ada sabab gitu. Nah, saya kan ngomong sabab ini sabab namanya Kang minjem duitnya. Nah, terima ya. Terima. Nah, ya nanti waktunya sih saya tidak bisa menentukan untuk mengembalikannya ya. Karena saya juga manusia, khawatir tidak tepat dengan apa yang saya janjikan. Iya. Nah, tuh pemirsa duit. Karena kita bersabar. Nah, rezeki yang kita tuju, rezeki yang kita inginkan, seperti tadi kan keumuman rezeki itu duit ya. Untuk menghasilkan duit ini harus bersabar. Dia nggak ada jalan usaha, nggak ada istilahnya, nggak ada jalan. Terus duit itu istilahnya kita butuhkan secara mendesak. Secara harus secepatnya, ya harus bersabar dengan minjam atau bagaimana caranya masing-masing, setiap diri masing-masing mempunyai
Berarti rezeki itu ini Kang ya, apa yang lebih besar lagi gitu. Nah, saya kantongin dulu ya. Selain uang gitu ya. Iya. Itu uang istilahnya kalau bisa dikatakan yang namanya tingkatan gitu. Iya. Itu nggak tahu tingkatan keberapa itu. Nah, kalau perihal yang ada di dalam dunia, ya, yang ada, yang mewujud seperti ini dan yang lain-lain. Nah, itu hanya perwujudan dari rezeki menurut prasangka makhluknya. Jadi makhluk itu yang membuat prasangkanya sendiri. Iya. Jadi makhluk sendiri yang menilai. Kalau seperti tadi kan saya ucapkan, makhluk itu istilah kita itu menilai berprasangka dunia itu sempit. Ya, jadi rizki istilah kesempitan dalam dirinya itu salah satu rizki dari Allah. Jadi dia meminta dengan sadar dan tidak sadarnya dia meminta kondisi yang sempit. Istilah memberikanlah wujudnya. Iya. Akhirnya prasangka sudah besar, merasa sempit. Nah, dia meminta prasangka dia itu istilahnya rezekinya luas. Ya. Jadi Allah berikan lewat prasangkanya tadi. Nah, di rezekinya luas. Tapi di situ kan belum selesai sampai di situ. Harus ada jalannya untuk menempuh apa yang diprasangkakan tadi. Ya. Iya. Nah, ya seperti contoh tadi, saya nggak punya duit, sekarang saya lagi nggak punya duit, istilahnya, ya saya istilahnya bersabar membuat jalan untuk bagaimana caranya saya memegang duit. Nah, saya pinjam, kan tadi megang duit, nih ini udah dikantongin. Jadi istilahnya rezeki itu kan istilahnya seperti Ini, nah seperti ini, ya ini rezeki pemirsa, ini rezeki. Jadi istilahnya prasangka kita apa? Kita mewujudkan keinginan kita air. Nah, ini salah satu rezeki. Nah, ya, rezeki. Nah, perwujudan rezeki, bukan rezekinya itu air, bukan perwujudan dari rezeki. Nah, tergantung kita makhluknya yang mau istilah prasangkanya ke mana. Ya. Iya. Kalau kita selalu bersyukur, ini rezeki saya, perwujudannya kan akhir. Kalau kita istilahnya selalu introspeksi diri, kita belajar bersyukur, kita akan selalu mensyukuri apa yang Sang Pencipta beri. Nah, di situ kita akan merasakan bahwa rezeki kita itu luas. Seperti kita diberikan jasad juga sudah termasuk rezeki. Kita istilahnya bisa berkumpul di sini rezeki. Kita merasakan istilahnya sakit kepala, rezeki. Nah, seperti itu. Jadi semua itu bisa dinamakan rezeki. Walaupun mempunyai nama masing-masing, seperti ini namanya aqua, ini rokok, nah ini wadah bako, ini asbak dan yang lain-lain istilahnya. Nah, itu istilahnya itu juga rezeki. Cuma itu perwujudan dari rezeki yang diprasangkakan kita tadi. Kita berprasangka dalam pikir kita, dalam khayal kita, benak kita ingin membuat wadah untuk istilahnya rokok supaya tidak kemana-mana abunya. Akhirnya dari prasangka kita membuat yang namanya akta. Nah, rezeki perwujudannya seperti itu. Jadi baku rezeki itu, ya, bakunya rezeki itu, ya istilahnya. Ya, bakunya rezeki itu kan seperti apa? Sesuatu yang diberikan, ya, sesuatu yang dikaruniai. Nah, perwujudannya mengikuti prasangka makhluk. Apa yang dikondisikan oleh makhluk, ya, supaya sesuatu itu tidak jadi malapetaka untuk diri, ya, supaya tidak jadi masalah yang bermasalah. Ya memang semua itu masalah, ya, cuman ada yang masalah yang bermasalah. Masalah bermasalah. Seperti ini masalah, ya. Kita tidak tahu caranya, masa air mau dituangin ke telinga, ya kan jadi bermasalah, ya. Iya. Kalau kita tahu, ya, kita menginginkan air. Iya, ini itu kalau bakunya semua itu masalah. Tapi kalau kita tahu jalannya kan tidak jadi bermasalah. Itu begitu ke sini.
lewatnya tuh bukan ke sini, bukan. Nah, kalau ke sini jadi udah masalah bermasalah. Seperti itu. Nah, jadi terus juga saya itu istilahnya pernah didongengin sama orang tua tentang permasalahan rezeki. Waktu usia berapa itu Kang? Ya waktu usianya sih terlalu lama hitungnya ya. Ya sekitar 2013-an. 2013. Iya. Ya susah 7 tahun yang lalu. Iya, segitu 7 tahun. Jadi orang tua itu dongengnya begini. Jadi Sang Pencipta Gusti Allah menurunkan rezekinya dalam 3 titik, 3 tempat. 3 tempat. Satu di laut, di darat, dan di rumah kita, di rumah sendiri. Ya. Letaknya itu di kamar sendiri, kamar pribadi. Ya. Kagak dengan istri, kamar dengan istri kamar sendiri. Jadi, dari 3 tempat itu 99% Sang Pencipta menurunkan rezekinya di tempat tidur. Di rumah, di kamar sendiri 99%. Jadi yang 2 itu hanya 1% dibagi 2. Setengah. Iya, setengah. Nah, itu dongengan orang tua dahulu, orang tua saya dulu. Ya. Nah, jadi kenapa istilahnya orang berdagang. Gusti Allah menurunkan rezekinya dalam dagang istilahnya 99%, usaha yang lain hanya 1%. Nah, ini pecahan dari 0,5% itu kalau dibagi 1/2-nya itu kan masih utuh, setengahnya berarti masih utuh, masih 100 ya, setengahnya itu ya. Ya kan? Kalau diglobalin 3 kan setengah maksudnya. Kalau membahasnya 1 semua itu utuh. Jadi dari keutuhan itu, keutuhan setengah itu ya, 99%-nya istilahnya di dagang. Seperti itu. Paham tidak? Paham tapi tidak mengerti. Paham tapi tidak mengerti. Memahami tapi tidak mengerti. Iya. Mengerti tapi tidak memahami. Ya, awalnya saya juga dulu seperti itu, pemirsa. Saya paham tapi saya tidak mengerti. Saya mengerti tapi tidak paham. Susah untuk mengucapkan. Kadang-kadang ada jawaban tapi mau ngomong itu susah. Ya, karena itu belum tertundukkan. Jadi sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan itu sesuatu yang belum tertundukkan, itu belum jadi kemampuan. Belum takaran. Nah, setelah saya mempelajari sampai sekarang, nah istilahnya itu kan masih bahasa syariat ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung kita menafsirkan, kita memprasangkakannya. Kalau kita istilahnya melihat gambaran, kita berprasangka secara syariat, ya jadilah syariat. Kalau kita berprasangka secara hakikat, jadilah hakikat. Secara tarekat, ma'rifat, dan seterusnya. Tergantung prasangka. Nah, ya dulu saya juga berprasangka seperti syariat. Ya tetap ada jawaban, tetap ada hasil sebatas syariat. Nah, saya tingkatkan. Apa sih maksud hakikatnya? Maksud hakikat dari istilah tadi. Iya. 3 tempat, terus istilah 99% itu di kamar. Nah, secara hakikatnya di rumah sendiri 99% itu di kamar kita. Nah, hakikatnya rumah itu adalah jasad. Jadi rumah itu menggambarkan diri kita. Nah, antara darat dan laut, apa yang kita lihat di depan kita, yang 1% dibagi 2 itu di depan kita, yang kita hadapi medan media. Kamar itu di mana? Maksudnya di kamar, di hati. Di kamar tidur dengan istri ya. Kalau istri
Nah, istri itu kan kalau bahasa Jawanya rabi. Ya kalau bahasa Jawa rabi. Kalau istilah orang Jawa itu setiap memberikan nama sesuatu itu mengandung maksud. Seperti rabi. Rabi itu bisa diartikan robi. Nah, bagi orang yang mengerti itu mengucapkan itu rabi saya, cewek itu sebenarnya tidak boleh. Tapi istilahnya kan ini kan untuk istilah. Rabi, pangeran. Jadi tempat untuk istilahnya kita menghadap ke pangeran, tempat terdekat itu di nurani hati. Ya. Hati nurani kan ada istilah orang yang bilang lah, kalau tidak paham ada orang yang bilang hati itu tidak pernah bohong. Walaupun jasad kita berbohong, kita mencuri terus ada yang tanya, kamu ngambil itu ya? Tidak, tapi hati tidak akan bohong. Iya, hati itu pasti bilang iya. Ya kan ada yang istilah orang mengistilahkan seperti itu. Iya. Jadi kan istilah bisa kita simpulkan. Terus yang mengistilahkan seperti itu bukan 1-2 orang. Kebanyakan dari kita mengistilahkan seperti itu. Jadi kan kita bisa simpulkan tempat terdekat. Ya. Nah, jadi inti dari istilahnya gambaran tadi 3 tempat. Ya, darat, laut, dan rumah kita letaknya di kamar kita dengan istri kita, tempat bercinta. Nah, rumah kita menggambarkan jasad kita. Nah, terus kamar tempat bercinta itu maksudnya hati, di hati kita letaknya. Jadi istilah kalau kita mau mendapatkan rezeki yang 99%, ya carilah di kamar kita. Istilah kan di situ. Iya. Ya kalau kita ingin mendapatkan yang 99%, cari di dalam hati kita. Di situ kita akan menemukan 90%. Yang 1% dibagi 2 itu yang terlihat ya di depan. Nah, itu untuk medan, untuk perwujudan yang akan diproses melalui prasangka kita tadi. Berprasangka, jadi rezeki itu berwujudnya seperti itu, mengikuti prasangka. Seperti itu. Jadi mencari sesuatu itu jangan jauh-jauh, mencari rezeki itu jangan jauh-jauh. Ya, iya. Ada di depan kita, ada di dalam diri kita. Nah, istilahnya begitu. Maksudnya ada di dalam diri kita. Nah, kita itu kenali dulu diri. Di situ kan kita harus mengenali diri kita, biar kita tahu kelebihan dan kekurangan diri. Ya, biar tahu. Kalau sudah tahu, ya kembangkan kelebihan itu, kemampuan kita itu kembangkan. Ya enggak? Nah, untuk istilah menjadi kemampuan yang lebih besar lagi. Ya tidak. Ya. Jadi kan kalau kita tahu, ya kita menggolong sesuatu dengan kemampuan kita, bukan kemampuan orang lain. Tidak membohong diri untuk berpura-pura jadi seperti orang lain. Iya. Nah, itu maksudnya. Kita mampunya tani, jadilah orang tani. Kita mampunya di bengkel, yang ngebengkel. Mampu di bengkel pengen jadi presiden gitu. Nah, itu kan istilahnya berpura-pura menjadi orang lain, padahal bukan kemampuan. Seperti itu. Paham? Paham. Coba ganti lah, saya aja yang sharing pemirsa. Saya lagi, coba ganti. Jadi istilahnya kalau menurut saya ini belajar ya Kang ya, belajar ya. Kalau menurut saya juga ya habis rezeki. Jadi rezeki terbesar itu ya adanya dalam diri kita gitu. Iya, ya kan tadi sudah dijelaskan. Yang besar gitu. Tadi kan sudah dijelaskan 3 tempat. Yang betul adanya dalam diri kita gitu. Soalnya kalau misalnya kita masih bisa seperti ini ya seperti kita bikin ya sepertinya bikin konten begini gitu. Jadi apa tuh ya karena kita yang melakukannya adanya dalam diri kita gitu. Jadi benar-benar besar sekali gitu di dalam diri ini rezekinya. Makanya kenali dulu diri supaya tahu kemampuan diri itu seberapa, segimana, kadarnya seperti apa, kadarnya itu seberapa maksudnya. Kalau bukan kadarnya, kalau kita melebihi kadar gitu ya, tapi bukan kadarnya gitu. Ya kalau kita melebihi kadar, ya istilahnya
ada istilah orang bodoh. Ya. Orang bodoh itu dibagi menjadi dua. Yang namanya orang bodoh itu kok bisa dibagi menjadi dua? Mau tahu tidak? Apa tuh Kang? Satu, orang bodoh tidak sadar dengan kebodohannya. Orang bodoh tidak sadar dengan kebodohannya. Kedua, orang bodoh yang sadar dengan kebodohan. Orang bodoh yang sadar dengan kebodohannya. Ya kalau istilahnya udah ya paham mungkin, kalau tidak dijelaskan juga paham. Paham? Ya lebih enaknya dijelaskan aja langsung Kang. Ya contohnya lah, orang bodoh tidak sadar dengan kebodohannya. Ya sudah tahu, dia itu tidak tahu. Iya. Ya, dia itu tidak tahu, dia itu bodoh. Tapi dia masih merasa sombong, angkuh, merasa tahu, merasa bisa. Sudah melampaui kadar, itu kan sudah melampaui kadar. Iya. Tapi orang bodoh yang sadar dengan kebodohannya, dia tahu dengan kadar. Iya. Nah, udah paham? Iya, Masuk kan dengan kadar-kadar tuh. Iya, paham. Tak kadar-kadar. Iya kan? Gitu. Iya. Iya Kang, begitu Kang. Ya udahlah. Coba, ini kontennya udah panjang nih. Durasinya udah panjang, udah lama. Takut penontonnya bosan. Ya, sekian aja dulu Kang. Ya udahlah. Jangan panjang ya. Yang panjangnya nanti ada episode yang lain, ada berikutnya lah ya. Kita tutup aja. Keringetan ini Kang. Saya juga sama. Mungkin kipasnya nggak dinyalain. Ya ini rezeki kita. Rezeki kita. Sebelum keringet, sehat. Sehat. Ya udah, bisa cukup sekian dari kami tim Sakta Barata. Jika ada salah-salah kata dalam pengucapan dari kami, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami juga di sini lagi belajar memperbaiki diri. Jika ada kata-kata yang memotivasi dan sebagai jalannya hidayah, itu semata-mata dari Sang Pencipta, atas izin Allah, atas ridhonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Salam istiqomah. Jangan pernah lelah.